Pernah nggak sih kamu ngalamin momen dimana tiba-tiba udah lama banget tuh scroll media sosial Instagram lah, Facebook lah, atau apapun itu tanpa tujuan? Atau pernah nggak sih kamu nggak sadar nunda-nunda tugas yang seharusnya udah dikerjain? Rasa malas emang sering banget jadi musuh utama buat kita. Tapi tenang aja, stoikisme punya cara ampuh buat ngalahin rasa malas ini. Sebelum mulai, dukung channel ini dengan subscribe dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Yang pertama, dikotomi kendali. Memang salah satu prinsip utama dalam stoikisme adalah dikotomi kendali. Jadi mudahnya gini, kita harus bisa bedain tuh mana yang bisa kita kontrol dan mana yang nggak bisa kita kontrol. Kita nggak bisa atur omongan orang lain, perilaku orang lain ke kita, tapi kita bisa banget kontrol pola pikir dan tindakan kita sendiri. Jadi maksudnya kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Bayangin, kalau kamu adalah seorang pelajar yang sering banget nunda tugas, daripada stres mikirin betapa susahnya tugas itu atau takut dikritik orang lain, mending fokus ke hal yang bisa kamu atur, seperti atur waktu belajar dan selesaiin tugas dengan sebaik mungkin. Prinsip yang kedua, visualisasi negatif. Teknik berikutnya adalah visualisasi negatif, yaitu bayangin hal buruk yang bakal terjadi kalau kamu terus-terusan malas dan nunda-nunda kerjaan. Jadi mudahnya gini, kita bisa bayangin hal terburuk kalau kita nggak ngerjain atau nunda-nunda yang seharusnya kita selesain. Misalnya, kamu lebih milih nonton drama Korea favoritmu daripada ngerjain tugas. Nah, coba bayangin gimana stres dan paniknya kamu nanti pas tugas harus dikumpulin, tapi masih juga belum kamu kerjakan tugas itu. Dengan latihan ini, kamu bakal lebih termotivasi buat mulai sekarang juga daripada nyesel belakangan. Prinsip yang ketiga namanya amor fati atau terima tantangan. Konsep amor fati dalam stoikisme mengajarkan kita buat nerima semua tantangan yang datang. Kerjaan yang susah, ya sudah, hadapin aja. Karena justru dari situlah kita bisa berkembang. Daripada ngeluh dan cari alasan buat menghindar-hindar terus, coba pakai sudut pandang yang berbeda. Lihat setiap tantangan yang datang saat ini adalah peluang buat jadi lebih baik lagi. Prinsip yang keempat yaitu fokus di saat ini. Kebanyakan anak muda termasuk aku sih dulu juga seperti itu. Nunda kerjaan itu karena kebanyakan mikirin masa depan, sama satu lagi nih, nyeselin masa lalu yang kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak bisa tuh merubah apapun gitu. Karena itu sudah terjadi di masa lalu. Jadi stoikisme ngajarin kita buat lebih fokus ke sekarang. Kalau kamu bisa tetap fokus di momen ini, kamu bakal lebih gampang menyelesaikan tugas tanpa tergoda buat nunda-nunda terus. Prinsip yang kelima itu disiplin diri. Disiplin diri itu kunci utama buat ngalahin kebiasaan menunda. Dalam stoikisme, disiplin dianggap sebagai kebajikan yang paling penting. Mulai dari hal kecil kayak bikin jadwal, ngurangin distraksi, dan konsisten ngerjain tugas. Lama-lama disiplin ini bakal jadi kebiasaan yang nempel di diri kamu. Yakin deh, karena aku juga udah ngebuktiin sendiri ini bekerja di hidupku. Untuk prinsip yang keenam, yaitu mulai hidup dengan prinsip-prinsip stoikisme. Ya, pada akhirnya prinsip stoikisme bukan cuma sekedar teori, tapi gaya hidup yang bisa bantu kita buat ngelawan rasa malas dan penundaan. Dengan menerapkan konsep seperti dikotomi kendali, visualisasi negatif, amor fati, fokus ke sekarang, dan disiplin diri, kamu bakal jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Jadi, udah siap buat mulai hidup tanpa rasa malas? Makasih udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya.